Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Angga Januarisdo yang akan memandu webinar kita hari ini yang berjudul Unlocking Australia, Peluang Ekspor, Investasi, dan Kolaborasi di Era IA-SEPA. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk join di webinar hari ini. Halo. Baik, saya lanjutkan. Sudah terdengar Ibu? Oke. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah tergabung di webinar hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya di webinar Unlocking Australia, Peluang Ekspor, Investasi, dan Kolaborasi di Era IA-SEPA. Dan terlebih lagi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya pada narasumber kita. Yang pertama itu ada Bapak Agung Hari Setiawan selaku Atase Perdagangan Republik Indonesia dari KBRI Canberra, Australia, dan juga kepada Bapak Diki Triyono Yunanto selaku perwakilan Panitia Indonesia Australia Prosperity Expo. Baiklah, Bapak Ibu, dari kegiatan webinar kita hari ini, saya sangat berharap webinar hari ini dapat memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, yang dimana bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peluang ekspor dan investasi Indonesia ke Australia melalui IA-SEPA, memperkenalkan platform Indonesia Australia Prosperity Expo 2025 sebagai ajang kolaborasi multisektor, dan juga menjelaskan skema bisnis matching dan manfaat langsung untuk pelaku usaha Indonesia. Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mempersilahkan Bapak Diki Triyono Yunanto selaku moderator dan juga panitia dari Indonesia Australia Prosperity Expo 2025. Bapak Diki, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Mas Angga. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pesertanya alhamdulillah antusiasnya lumayan banyak ya yang terdaftar. Sampai dengan siang hari ini itu ada sekitar kurang lebih, saya dapat infonya kurang lebih sekitar 550 peserta. Jadi kita melihat antusiasnya untuk mendengarkan informasi yang cukup menarik dan komprehensif nanti dari Pak Haris. Terima kasih Pak Arif atas kesempatannya di siang hari ini dan sore hari di Canberra. Dan Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya dengan Diki Triyono Yunanto. Kami selaku panitia penyelenggara dari kegiatan Indonesia Australia Prosperity Expo di tahun 2025 ini, di mana kegiatan ini berkolaborasi dengan Katalis, gitu ya. Apa itu Katalis? Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan informasinya dari Pak Adak Canberra, itu Pak Haris, dan juga kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian Perdagangan melalui Adak Canberra dan juga KBRI yang ada di Canberra. Jadi di tahun ini kami ingin menyelenggarakan kegiatan tanggal 6 Agustus besok, itu satu hari, dimulai dari pagi hari jam 10 sampai dengan jam 6 sore gitu ya, yang berletak di Ritz-Carlton Jakarta. Nanti informasi bagaimana Bapak Ibu untuk bisa bergabung dan lain-lain saya akan memberikan di akhir acara. Kemudian juga kesempatan apa saja yang bisa Bapak Ibu ikuti gitu ya, baik sebagai delegasi. Di sana ada basis matching, ada kegiatan juga conference yang akan dihadiri oleh government representatif atau perwakilan dari pemerintah kedua belah negara, yaitu dari Indonesia dan dari Australia, dan ada juga asosiasi dan private sector. Intinya dalam kegiatan ini kita ingin mendorong kegiatan ekspor import antara kedua negara gitu, di mana kita tahu nanti apa itu IA-CEPA gitu ya, tadi Indonesia Australian CEPA Comprehensive Economic Agreement, partnership agreement gitu ya, yang ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu belum tahu bahwa ada benefit-benefit dari perjanjian komprehensif ini antara kedua belah negara Indonesia dan Australia, itu yang bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk kita mengekspor barang-barang dari Indonesia dan juga untuk kita dari pemerintah Australia juga untuk mengekspor ke sini, dan kita mengimport komoditi dari Australia. Lebih nanti jelasnya kita akan undang dan menjelaskan kita dalam format ngobrol santai ya siang hari ini. Nanti ada kesempatan juga Bapak Ibu untuk bisa bertanya lebih lanjut. Dan rencananya tahun depan di bulan yang sama Agustus kita akan
bertandang, jadi gantian. Tahun ini di Indonesia, tahun depan kita akan bertandang ke Australia selama kurang lebih 4 hari. Kalau tahun ini hanya 1 hari, rencananya tahun depan di Agustus kita akan 4 hari melakukan kegiatan dagang ya di Australia selama 4 hari. Sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, sorry Mas Angga, masih bisa dengar suara saya? Terdengar, Pak. Oh ya, maaf Bapak, ada telepon masuk soalnya jadi takut keputus. Ya, jadi rencananya kami akan melakukan kegiatan 4 hari di Belanda yang ada exhibition-nya, ada business matching atau B2B juga, mempertemukan para seller dan buyer gitu ya, dan juga nanti ada dari kedua belah pihak. Untuk itu lebih jelasnya tentang apa sih IACEPA, apa sih tentang sekarang keutamaan dari kita mempunyai perjanjian dagang gitu ya, IACEPA ini Comprehensive Economic dan Partnership Agreement ini dengan Australia, dan sekarang ini insight market di Australia tentang produk-produk industri seperti apa. Kita undang Pak Haris dari ADA Canberra. Selamat siang Pak Haris. Selamat siang, selamat sore waktu Canberra, Mas Diki. Siap, selamat sore Pak Haris. Jadi terima kasih atas waktunya. Ini antusiasnya teman-teman cukup banyak nih Pak. Ada 550 peserta yang mendaftar, yang saat ini sudah tergabung kurang lebih 200 Pak, 197. Ini sangat menanti nunggu apa ini, IACEPA dan apa acara kita tentang Indonesia Australia Prosperity Expo yang akan diselenggarakan tanggal 6 Agustus, dan kenapa sih kita harus ikut Pak gitu segala macam. Mungkin bisa dikasih penjelasan insight sama kita Pak. Oke, terima kasih Mas Diki. Nanti ini ngobrol santai ya, jadi nanti setelah ada penjelasan sedikit aja dari saya, kita akan banyak diskusi, karena saya sebenarnya ingin dengar juga nih dari teman-teman pelaku usaha, khususnya UKM juga, harapannya seperti apa terkait Indonesia dan Australia ini. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, lebih santai lagi, lebih detail lagi, ini saya dikasih kesempatan dulu ya Mas Diki ya, untuk menjelaskan background-nya kegiatan ini apa, dan khususnya perdagangan Indonesia-Australia itu seperti apa. Siap Pak, justru dia nggak tunggu-tunggu. Silakan Pak. Siap, sebentar. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah Terlihat Pak. ya? Aman Pak. Oke. Nah, ini sekilas lah mengenai saya. Jadi tadi sudah diperkenalkan. Jadi saya Haris ya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya Haris, Agung Haris Setiawan, lengkapnya. Saya saat ini ditugaskan selaku Atase Perdagangan di KBRI Canberra. Jadi kami adalah perwakilan Kementerian Perdagangan yang diberi tugas untuk, pada prinsipnya ini ada beberapa peran dan tugas kami, bisa dilihat di layar. Pada prinsipnya mudahnya seperti inilah, memfasilitasi perdagangan dua negara dan khususnya ekspor Indonesia ke Australia. Nah, ini highlights-nya. Kenapa saya senang sekali diundang dan hadir ya, diundang kegiatan-kegiatan semacam ini, karena hal ini, Indonesia itu ekspornya dalam kondisi yang luar biasa baik. Ini surplus, ini data per Mei ya, Mei 2025, 6 berturut-turut tuh Indonesia surplus. Surplus itu artinya apa? Artinya ekspor Indonesia lebih besar dibandingkan impornya. Jadi jualan kita lebih besar dibandingkan beli kita dari dunia. Nah, itu bisa kita lihat datanya 4,3 miliar dolar surplusnya di situ. Totalnya perdagangan kita khususnya ekspor itu US dollars 111,98 miliar. Nah, ini Januari sampai Mei. Nah, tetapi ini, kenapa saya sering diadakan kegiatan seperti ini dengan Australia? Tadi kalau saya sampaikan dengan dunia itu kita surplus, dengan Australia itu ternyata kita masih defisit. Artinya apa? Artinya jualan kita tuh masih lebih sedikit dibandingkan Australia datang jualan ke Indonesia.
Tetapi kabar baiknya, tadi sudah disampaikan defisit. Kenapa defisit? Karena kita banyak beli dari Australia dan belinya itu sebetulnya kebutuhan yang kurang di Indonesia atau tidak ada di Indonesia. Dan sebagian ada nilai tambah di Indonesia dan untuk ekspor lagi. Jadi teman-teman sekalian harus memahami itu juga. Jadi ekspor Indonesia yang tadi surplus 61 bulan berturut-turut itu salah satunya karena ada andil dari Australia. Jadi contoh dari Australia itu kita impor atau beli garam juga, daging yang paling banyak ya. Dan kalau bicara di Indonesia itu digunakan untuknya kalau pelaku-pelaku usaha UKM dari Australia dan juga ada beberapa produk lainnya. Dan kabar gembiranya 2023 ke 2024 atau tahun lalu kenaikan ekspor kita, jadi tadi sudah saya sampaikan kita defisit, jualan kita lebih sedikit dibandingkan jualan mereka Australia ke Indonesia, tetapi di tahun lalu peningkatannya 2023 ke 2024 ekspornya itu 60%, hampir 60%. Jadi itu defisit kita semakin menurun dan berarti potensi ke Australia juga terlihat semakin membaik. Nah, ini yang lagi ramai. Nah, ini kalau sering lihat ya YouTube berita lagi ramai ini Presiden Trump. Waktu itu kita mendapat awal ya ini ya, itu 47% katanya, ditambahkan total yang lain-lain. Dan terakhir kemarin beberapa hari yang lalu itu kita Indonesia termasuk negara yang akhirnya kena 32% ke ekspor Indonesia ke Amerika Serikat per 1 Agustus 2026. Jadi ini kenapa pemerintah pun juga mempunyai kebijakan kita alihkan ekspor kita yang besar ke Amerika. Memang ekspor Indonesia paling besar itu ke Amerika, tapi karena adanya tarif ini tadi ya udah kita harus mencari alternatif pasar lain. Salah satunya itu adalah Australia. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, kan peningkatan ekspornya bisa dilihat Australia itu nomor satu walaupun tadi defisit, tetapi peningkatannya itu nomor satu dibandingkan negara-negara lain. Khususnya ini adalah negara-negara yang ada perwadaknya atau perwakilan perdagangannya. Jadi saya selaku atas perdagangan, itu ada rekan-rekan kami juga di seluruh dunia. Saya juga pernah menjabat selaku kepala ITTC di Sydney dan juga di Australia. Jadi lihat data ini, Australia itu ekspornya juara tahun lalu ya, 2023 ke 2024. Dan ini sejalan dengan penghargaan yang kami terima. Jadi kami mendapatkan Prima Duta Award tahun 2024 ketika Trade Expo Indonesia. Jadi ini alhamdulillah, dan ini tentunya berkat kerjasama dukungan dari teman-teman sekalian para eksportir Indonesia. Ini secara umum ya, total perdagangan hampir 13,5 miliar ke Indonesia dan Australia. Jadi bicara perdagangan itu tidak hanya ekspor, tetapi juga ada impornya, dan ternyata impornya adalah impor yang kalau bicara dengan Australia adalah impor yang memang kita butuhkan dan ada nilai tambahnya, dan kita ekspor lagi termasuk ke Australia dan juga ke negara-negara lain. Nah, sedikit tambahan informasi mengenai Australia ya nih Mas Diki nih, rekan-rekan sekalian. Australia itu di mana? Tahu lah, itu negara benua juga yang paling dekat dengan salah satu tetangga kita. Tetapi ternyata jumlah penduduknya nggak banyak nih teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jumlahnya mungkin hanya sekitar di Jawa Barat aja lah, hanya sekitar 28 juta orang di sana. Jadi kecil sebetulnya jumlah penduduk yang ada di Australia, tetapi daya beli mereka tinggi. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan dengan kita bisa memasukin pasar Australia, berarti kita juga sebetulnya itu adalah pintu juga ke negara Pasifik. Di situ ada juga ke New Zealand dan negara-negara Pasifik lainnya. Dan apabila kita bisa menyesuaikan standar di Australia, itu juga adalah pintu juga untuk memasuki pasar yang lebih luas lagi ke dunia, karena standarnya cukup tinggi, preferensinya juga cukup selektif ya di Australia. Dengan masuk ke situ berarti kita bisa masuk ke negara-negara lainnya. Yang menarik, oh ya tadi saya liatin dulu nih, tadi lupaan sedikit. Mungkin teman-teman sekalian lihat tuh ada foto. Kenapa saya taruh foto di situ ya? Mukanya macam-macam, warna kulitnya macam-macam ya. Karena mereka itu memang terdiri dari etnis yang macam-macam. Jadi kalau mau tahu, kalau orang bertanya siapa sih penduduk asli Australia, ya sebetulnya penduduk asli Australia adalah orang aborigin ya,
itu adalah orang-orang pertama yang datang, yang ada di Australia, dan lainnya itu adalah penduduk pendatang. Sebagian besar memang kulit putih karena itu adalah yang pertama dari Inggris pada waktu berapa ratus tahun yang lalu, tetapi selanjutnya banyak sekali pendatang yang akhirnya datang ke Australia, imigran datang ke Australia dan akhirnya tinggal dan menjadi penduduk di Australia. Salah satunya itu juga adalah keturunan dari Indonesia, dan itu adalah salah satu potensi kita untuk bisa membuka akses pasar ke negara Australia. Dan begitu pun juga di negara-negara lain. Ini sebagai gambaran, Australia itu 120.000 orang penduduk Indonesia ataupun keturunan Indonesia, itu diantaranya itu bagian kecil sebetulnya dari 8 juta diaspora Indonesia yang ada di dunia. Tetapi yang menarik juga, pelajar pun juga banyak yang ada di luar negeri, paling banyaknya itu ada di Australia. Jadi bisa saya sampaikan, ini adalah salah satu potensi pasar kita dan akses pasar kita untuk mengembangkan produk-produk kita di luar negeri, khususnya di Australia. Nah, sekilas beberapa hal, ini ada hal-hal potensi-potensi produk ya, khususnya makanan minuman. Saya yakin ini ada berapa nih, 250-an peserta ini, sebagian besar saya yakin adalah makan minuman. Silahkan bisa ditulis di kolom chat juga nih produknya apa, karena bisa kita lihat di sini ini adalah potensinya produk kita, produk makanan minuman untuk masuk ke Australia. Kemudian selain makanan minuman, Indonesia itu juga terkenal akan produk-produk furniture dan home decornya. Ini adalah statistiknya potensi kita untuk masuk ke pasar Australia. Nah, ini kenapa saya sampaikan juga ada kompetitor ya. Karena kalau kita bicara perdagangan internasional, buyer itu sebetulnya secara prinsip mereka sama. Mereka cari produk dengan kualitas terbaik dan harga yang paling kompetitif. Nah, salah satunya juga kita lihat, kita juga harus tahu siapa kompetitor dari produk kita. Karena saingan kita tuh tidak hanya 250 orang saja yang ada di Zoom ini, tetapi juga lebih daripada 7 miliar orang. Kalau bicara orang ya seluruh dunia, itu bisa menjadi kompetitor kita. Jadi kita harus tahu setiap produk kita itu potensinya seberapa besar dan kompetitornya siapa saja, supaya akhirnya kita bisa bersaing di pasar global tadi dan tentunya bisa mengalahkan kompetitor-kompetitor kita tersebut. Nah, ini dari 250 lah. Nah, sebetulnya di data kita ada 500-an lebih yang mendaftar ya. Saya nggak tahu mendapatkan informasi kegiatan ini dari mana, tetapi bisa kami sampaikan Atas Perdagangan Canberra adalah salah satu perwadak yang cukup aktif di sosial media. Jadi ini yang belum follow, belum subscribe, silahkan bisa ikuti. Itu ada IG kita, ada Canberra, ada TikToknya juga, ada YouTube-nya juga, Facebook juga ada ya, tentunya itu bisa diikuti. Di situ ada beberapa informasi yang bisa membantu teman-teman sekalian. Contoh tadi saya bicara HS Code. Itu ada konten namanya HS Code The Series. Kita jelaskan 5 hal di situ. Jadi tiap-tiap produk itu ada HS Code-nya, ada kodenya tiap-tiap produk. Itu kita jelaskan 5 hal. Yang pertama, nama kontennya HS Code The Series ya. Pertama itu definisi. Yang kedua regulasi, supaya kita tahu nih untuk ekspor itu harus tahu peraturan. Yang ketiga itu potensi pasarnya. Jadi kalau mau tahu produk kita tadi furniture, home decor berapa besar ya, itu kita lihat dari berapa potensi pasarnya. Yang keempat, kompetitor. Nah, itu penting supaya kita tahu kita saingan dengan negara siapa saja nih. Dan yang kelima, yang terakhir, itu sering ditanya itu adalah list buyer-nya. Jadi di konten HS Code The Series pun kita share mengenai list buyer dari setiap produk di setiap HS Code tersebut. Dan juga tentunya program-program terkait peningkatan ekspor ya. Kami lebih cenderung peningkatan ekspor ke Australia ada di situ. Salah satunya adalah kegiatan ini. Jadi webinar ini juga informasinya kita share di sosial media kita dan tentunya bekerja sama dengan kupu dan pihak-pihak yang mendukung kegiatan ini. Nah, tadi sosial media, yang ini website. Jadi tadi kalau sudah follow, sudah subscribe sosial media, sekarang coba buka websitenya www.tanya-adak.eu. Nah, ini silahkan dibuka. Ini lebih rinci lagi. Kalau tadi
sosial media tinggal scroll-scroll. Nah, ini silahkan bisa dipelajari lebih detail lagi di dalamnya. Di situ ada market intelligence, ada tadi peraturan-peraturan secara lebih detail, dan juga ada one-on-one consultation, atau kalau umpamanya nih Kementerian Perdagangan ada pitching UKM bisa ekspor, kita lakukan di sini. Jadi di website itu bisa cek jadwal yang paling pas di mana, dan nanti bisa langsung ketemu one on one. Jadi tidak webinar yang 260-an ini tadi, ini sekarang udah 260, tetapi nanti bisa one on one konsultasi dengan kami, dengan saya secara langsung selaku atase perdagangan. Jadi silakan langsung daftar di website ini. Lanjut, nah ini beberapa program yang kita lakukan, saya sampaikan tadi terkait diaspora. Dengan pelajar pun kita juga ada program kerjasama dengan mereka, kita jadikan mereka mitra khususnya UKM Indonesia untuk memasarkan produk UKM Indonesia di Australia. Dan barusan awal akhir bulan yang lalu ya, 26 Juni 2025, kita kerjasama dengan salah satu sertifikat halal Australia dan memberikan sertifikat halal secara gratis kepada UMKM Indonesia. Nah, ini informasinya juga ada di website kita. Dan ini yang cukup menarik, yang terbaru. Karena sekarang bicaranya AI, ada Canberra pun juga ada AI chatbotnya. Jadi ini silahkan nih nomornya nih. Nomornya nomor Australia, jadi silahkan di save. +61 450 004 558. Ini lebih pintar dibandingkan atase perdagangannya ya. Jadi dia lebih tahu informasinya. Seluruh informasi kita coba berikan di situ. Jadi teman-teman sekalian, bahkan nih yang tadi saya sampaikan HS code-nya apa, nggak tahu HS code itu apa, bisa tanya HS code-nya apa, dan bahkan bisa difoto. Jadi sekarang kalau yang sedang pegang laptop, sebelahnya ada handphone, tulis nomornya, langsung chat ke namanya Kak Satria ya. Ini sistem kita, kepanjangannya Koneksi Sistem Asisten Terintegrasi Responsif Intelijen ada Canberra. Di foto produknya, tanyakan HS code-nya apa, nanti dia akan menjelaskan HS code dari setiap produk tersebut. Jadi ini bisa menjadi konsultan 24 jam nih teman-teman sekalian. Nah, kita bicara ke implementasinya. Jadi ini tadi saya sudah berbicara mengenai dukungan atase perdagangan terhadap perdagangan Indonesia Australia dan juga khususnya ekspor. Nah, salah satu implementasinya itu adalah dengan Katalis. Jadi Katalis ini adalah lembaga yang dibuat oleh Indonesia dan Australia sebagai implementasi dari perundingan perdagangan IASEPA, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi tidak hanya perdagangan saja sebetulnya, tetapi juga ada investasi, pendidikan, yang lain-lain. Jadi ini negara, dan tahun ini 5 Juli 2025 yang lalu itu adalah tepat 5 tahunnya IASEPA. Jadi kenapa kami ingin ada kegiatan ini? Kita namakan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Diki selaku organisernya, Indonesia Australia Prosperity Expo. Prosperity itu apa? Ya, kita ingin menjadi ya prosper lah buat kita semua. Jadi semuanya menjadi negara yang lebih baik, tidak hanya Indonesia tetapi juga Australia. Ini yang akan kita lakukan dan akan dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2025 di Jakarta, di Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta. Jadi saya akan hadir bersama beberapa delegasi dari Australia tentunya. Tadi sudah disampaikan Pak Diki, akan ada conference, kedua belah pihak akan hadir di situ. Akan ada expo juga, akan ada tentunya juga utamanya kita showcasing kegiatan atau program yang kita lakukan antara Indonesia dan Australia. Kemudian juga tentunya ada business matching, dan di situ sudah confirm beberapa buyer yang akan hadir secara offline dan beberapa diantaranya pun juga akan hadir secara online. Prinsipnya kita maksimalkan kegiatan ini untuk keuntungan, kebaikan kedua belah pihak, Indonesia
dan Australia. Dan kita khususnya Indonesia, khususnya lagi UKM selaku pelaku usaha yang paling besar Indonesia, bisa memanfaatkan kegiatan ini dan kita bisa meningkatkan ekspor kita. Kalau umpamanya kita kena dari Amerika, tarifnya besar, ya kita bisa mengalihkan ekspor tersebut dan kita bisa juga meningkatkan ekspornya, mengalihkannya ke Eropa. Tadi sudah disampaikan Mas Diki, di Eropa pun juga ada kegiatan di tahun ini malahan. Tetapi di Australia kita mulai dari di sini, sedangkan di Eropa itu ada di bulan Oktober ya, Mas Diki ya kalau nggak salah ya. Dan ini kita lakukan di tanggal 6 Agustus 2025 dan selanjutnya tahun depan kita akan lakukan di Australia di bulan yang sama, Agustus 2026. Nah, saya rasa demikian Mas Diki selaku moderator nih. Makasih Pak. Terima kasih, Riz. terima kasih. Ya, sebelum kita nanti Q&A, tadi saya pengen lihat Pak, sebenarnya sekarang itu kalau dari fokus ke Pak ya berarti ya. Iya betul. Tapi defisitnya berkurang jauh ya sejak beberapa tahun terakhir ini. Ya, artinya kita lagi genjot untuk kita ekspor ke sana gitu kan Pak, betul ya? Betul. Jadi kita Bapak ke-mute, maaf. Pak Haris ke-mute. Oh iya. Ya, siap. Betul. Jadi memang karena defisit dan kemarin peningkatannya ekspornya bagus sekali ya, program-program ke sana pun semakin banyak. Nah, terkait katalis ini Pak, itu sebenarnya kalau katalis ini kan tim ad hoc yang memang untuk implementator gitu ya, yang mengimplementasikan perjanjian IACPA tersebut. Nah, artinya dia akan yang melakukan balancing gitu ya Pak ya. Misalnya di salah satu pihak dia defisit, dia mendorong gitu ya. Dan jadi terus mendorong kedua belah pihak untuk selalu melakukan kegiatan ekspor importnya secara aktif gitu ya Pak ya. Akhirnya agar ada balancing gitu ya. Kurang lebih gitu nggak pemahaman awam saya Pak, katalis ini fungsinya? Ya, katalis prinsipnya adalah implementasi ya dari perjanjian perdagangan Indonesia-Australia, dan tentunya semakin banyak perdagangan, nilainya semakin besar kan keuntungannya untuk kedua belah pihak, Mas Diki. Dan tentunya kalau dari sisi kita ya semuanya akan jadi balance. Jadi khusus katalis pun juga akan mendorong, pemerintah Indonesia pun juga mendorong supaya impornya mungkin tetap saja karena kan kita juga butuh barang dari itu, tapi ekspornya akan semakin kita tingkatkan. Yang tadi tahun 2024 13,5 miliar, harapannya tahun 2025 ini dengan ya itu, dan lebih banyaknya harapannya ekspornya tentunya. Tapi sebelum sana sebenarnya juga market yang di sana Pak saat ini dengan produk UKM kita yang memang top 5-nya gitu Pak dari sektornya, menurut Pak Haris seperti apa? Dan tadi saya dengar juga ada halal produk itu lumayan diminati juga Pak ya di Australia Pak. Iya betul. Kalau bicara top 5 ya, atau mungkin sampai top 10 ya, besar-besar itu memang masih 50-60% produk-produk industri, Mas Diki, besar ya, seperti tadi besi baja, kemudian juga ya, aparel yang besar-besar ya, terus kemudian sepatu. Tapi yang produk-produk yang UKM pun juga punya potensi. Contoh F&B yang tadi kenapa akhirnya kita dorong ada sertifikat halal, itu potensinya juga semakin meningkat dengan yang saya sampaikan, penduduk atau masyarakat yang beragam, Muslim juga semakin berkembang. Mereka carinya apa? Salah satunya makanan yang, dan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Protestan terbesar di dunia, itu dipilih jadi produk dari kita, produk F&B kita, itu salah satunya, Mas. Ya, terkait tadi sertifikasi halal dari GAHC Pak, itu terbuka untuk semua UKM Pak yang memang dari Indonesia mau masuk ke sana, syarat-syaratnya secara sekilas apakah harus mendaftar kemana, ditanya ADDAK tadi, atau dari Kemendak, atau kemana Pak? Untuk tadi, mungkin dari teman-teman di sini ada beberapa yang produknya halal produk yang ingin masuk ke sana, itu mungkin nanti kita bisa kasih informasi lebih lanjut, ditanya ADDAK mungkin juga ada ya Pak ya? Iya betul. Jadi
Nanti misalnya ke saya pertanyaan mungkin terjawab, nanti saya kesal bahwa Mas dari PT Nira nih Pak yang boleh dibuka ya dengan Pak siapa nih, Anjar mungkin, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, kami dari PT Nira Lestari, produk kami gula semut, gula kelapa organik. Yang ingin saya tanyakan untuk regulasi gula semut di Australia seperti apa ya Pak Haris? Terus kemudian potensi pasarnya, itu aja sih Pak untuk sementara. Nanti untuk berikutnya yang udah di-share untuk informasi mengenai ada Canberra yang di websitenya, nanti kalau kita coba buka. Sementara Ya. itu Pak, terima kasih. Jangan lupa juga ada, waalaikumsalam, makasih Mas Anjar. Jangan lupa ada link WA Group, nanti kita bisa saling update terkait potensi di Indonesia, Australia. Dan kalau mau hadir tanggal 6 Agustus nanti juga bisa. Acaranya tidak berbayar untuk datang. Dan kalau nanti mau berkesempatan showcasing produknya, nanti ada penawaran-penawaran khusus untuk UKM yang kita akan berikan. Monggo Pak. Oke, HS code-nya sudah tahu, Mas Anjar? Ada Pak, tapi di file izin. Nah ya, jadi kenapa saya sering bertanya itu ya? Itu penting sekali karena kita selaku eksportir kita harus paham regulasi. Jadi kami tadi sudah sampaikan caranya gampang nih. Dengan ada Canberra, ada konten namanya HS code the series. Belum tahu HS code-nya, tadi lupa. Ngambil aja handphonenya, cari tadi ada Kesatria AI di situ, chat di situ, ini HS code-nya apa? Nanti akan dijelaskan. Kita terus kemudian cek lagi. Tadi kan tanya potensinya ya, Mas Anjar ya, di Australia bagaimana? Cek di situ HS code-nya. Kalau HS code itu secara detail dia sampai 8 digit kalau di Indonesia. Secara internasional berlakunya itu 6 digit. Kalau 6 digit awal itu mau di Indonesia, mau di Australia, mau di Belanda ya, tadi ya Mas Diki mau sampaikan ya, lakukan di sana itu sama. Itu kalau produknya itu ya sama artinya. Tadi kalau ngomong gula semut ya, kan ngomong orang Indonesia tahu, tapi kalau ngomong orang yang bahasanya bukan bahasa Indonesia kan nggak ngerti gula semut. Mau di bahasa Inggris kan beda juga tuh artinya itu. Artinya mungkin bukan gula semut kan, gula apa semut apa nggak ketemu tuh. Nah yang menjadikan satu itu adalah HS code itu tadi. Nah tadi kalau sudah ketemu tanya ke Satria HS code-nya berapa, lihat di konten HS code the series, lihat 2 digit pertamanya Mas Anjar. Nanti lihat di situ ketemu sekian umpamanya 09, nah itu 09 bisa dicek di situ definisinya apa, nanti akan dilihat di situ pasti ada, kalau termasuk kalau itu gula semut dia akan masuk ke situ. Kemudian terus tadi dilihat regulasinya, dicek. Nah, regulasinya bisa nggak masuk ke Australia. Nah, kalau masuk ke situ bisa, berarti memang melihat dulu potensinya, berapa besar potensinya, itu tadi di penjelasan ketiga. Terus kami tadi sampaikan siapa kompetitornya, dan terakhir itu ada list buyer-nya. Jadi sudah ada list buyer-nya di situ. Silahkan di riset, silahkan kemudian bisa langsung dilakukan komunikasi ke para calon buyer yang sudah kita share di situ tadi Mas Anjar. Begitu. Itu informasi dari saya, Mas Diki, Mas Anjar. Siap, terima kasih Pak. Oke, makasih Mas Anjar. Dan izin yang lainnya akan kami coba untuk Mas Angga, boleh dibantu Mas pertanyaannya Mas? Dari yang chat boleh, kita selang-seling ya, ada yang... Baik. Tadi ada pertanyaan Pak. Ini Ya. mungkin untuk ke Pak Diki dulu ya Pak. Ya. Tadi ada yang bertanya, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu detail acara tanggal 16 Agustus dan apakah bisa mendaftar untuk ikut expo ini seperti apa? Apakah datang saja atau harus mendaftar dulu? Mungkin boleh dibantu jawab Pak Diki.
Boleh, makasih Mas Angga disiapin ada PDF-nya saya share sedikit. Jadi kalau datang ke acara ini gratis Bapak Ibu, nanti ada di websitenya, ada isi registrasi bisa hadir, tapi memang terbatas ya, karena tempatnya ruangannya juga terbatas. Selama seatnya tersedia, ada sesi conference-nya juga dan sebagainya. Jadi di situ ada business matching dan segalanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik di websitenya gitu ya, Indonesia Australia IA Expo. Sebentar, saya lupa nih websitenya. Nanti di kolom, tadi udah ada nih ya. Di kolom ini Bapak Ibu kan ada ya. Boleh dibantu teman-teman ya, nanti di-share di linknya untuk websitenya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang memang ingin showcasing gitu ya, boleh Mas Angga juga di-share juga file PDF-nya atau brosurnya, atau bisa dipaparkan. Jadi untuk para UKM kita punya harga yang spesial khusus untuk showcasing, boleh sendiri, boleh rame-rame. Satu booth itu 10 juta. Jadi produknya bisa showcasing. Di situ nanti Pak Haris akan bawa ada buyers dari Australia yang onsite akan hadir, dan juga kita akan business matching secara online juga dengan Australia. Dalam satu hari itu akan dibagi beberapa macam sektor. Kurang lebih ada sekitar 3-5 sektor unggulan gitu ya. Nah, untuk yang ingin menjadi sponsor, ada exposure lebih, itu kurang lebih biayanya sekitar 25 juta rupiah untuk satu hari di acara conference dan juga exhibitionnya. Nanti informasi detailnya di-share sama teman-teman di kolom chat, dan gabung bisa juga di informasi tentang ya expo ini. Nah, kalau untuk hadir dan untuk business matching, networking, dan untuk bisa melihat peluangnya seperti apa, dapat informasi ilmu-ilmunya, itu gratis. Jadi silakan daftar di websitenya, hanya saja memang kesempatannya terbatas. Jadi buruan, mumpung masih ada slotnya. Saya rasa kita baru buka, kita masih bulan depan kan kegiatannya tanggal 6 Agustus. Jadi masih tersedia slotnya. Tapi nanti ketika kapasitasnya sudah habis, nanti memang akan kami batasi. Kurang lebih seperti itu Mas Angga. Thank you. Nanti boleh dibantu share ya Mas Angga ya semua informasinya ya. Nah, kemudian kita akan ke Mas Rahman PT Unza nih, boleh Mas, silakan diperkenalkan singkat saja Mas ya, langsung pada pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat siang Mas Vicky dan Pak Haris dari Adakan Bera. Perkenalkan, saya Rahman dari PT Unza Vitalis. Saya sebagai Export Business Development. Kami perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang FMCG untuk produk personal care seperti parfum, sabun cair, aerosol, sampo, dan talc. Kita juga ada deodoran spray. Izin bertanya Pak, kita sudah melakukan market research, seperti udah merich atau beberapa buyer juga lewat Redmap dan beberapa perusahaan manufaktur di sana yang sekiranya juga menerima private label dari kami gitu. Cuman kendalanya sampai sekarang kita belum bisa menemukan customer yang benar-benar serius gitu Pak. Apakah ada saran dari Bapak untuk kami seperti itu? Oke, langsung ya Mas Vicky ya. Silakan Pak. Oke, ya. Ini pertanyaan saya nih, di Indonesia perizinannya apa? Pakai BPOM nggak? Oke Pak, kita ada BPOM halal, ke GMB juga kita. Ya, seperti itu. Nah, tadi kenapa saya tanyakan yang BPOM lah ya, itu kayak BPOM kan tadi ada peraturan terkait ya, ada skincare, sampo, yang lain-lain seperti itulah yang berhubungan dengan manusia, dipakai manusia, sabun. Biasanya memang untuk makanan pun juga di Indonesia dia ada peraturan BPOM dan halal. Halal sekarang wajib di Indonesia. Di luar negeri pun juga demikian, Mas. Jadi di luar negeri itu ada BPOM-nya yang wajib ya. Kalau halal itu sebetulnya nggak wajib di Australia, tapi semacam BPOM itu wajib. Jadi itu saya nggak tahu detailnya seperti apa, tapi kemungkinan itu masuk ke TGA, peraturan yang ada di sini. Dan itu biasanya kenapa tadi nanya masuk ke buyer atau mungkin calon partner belum tertarik ya, karena mereka khawatir nih nanti yang mengurus ini biayanya siapa yang untuk perizinan tadi, dan itu biasanya biayanya juga tinggi.
biasanya tinggi. Belum tentu. Pertama gini, selain biaya sertifikasi kan kita harus memikirkan lagi biaya promosi nih. Promosinya seperti apa? Itu akan berbeda lagi. Contoh tadi pasti akan saingan dengan produk-produk serupa yang sudah punya nama. Contoh tadi ya, kalau umpamanya produk-produk skincare lah kayak gitu kan ada yang sudah terkenal. Nah, keunggulan produk kita apa gitu loh. Nah, saran saya yang seperti ini kita coba perkuat dulu. Salah satunya mungkin di Indonesia juga brandingnya diperkuat, bertahan di luar negeri. Setelah mereka tahu, jadi yang cari itu juga buyer. Nah, buyer ada kontak ke kita. Digital presence juga diperkuat. Nanti setelah itu mereka akan melihat nih, oh ya udah kalau memang harus ada biaya, ya mungkin nanti akan dibicarakan nih biaya dalam artian sertifikasi ya, apakah itu menjadi bebannya si distributor di luar negeri, di Australia dalam negeri, atau mungkin berbagi dua dengan si pelaku usahanya di Indonesia. Jadi itu menurut saya kenapa tadi belum mendapatkan yang pas ya, karena produk yang semacam itu yang khususnya tadi ya, kalau makanan sebetulnya kalau di Australia nih yang halal juga atau BPOM lah di Indonesia, bahkan makanan kalau memang itu hanya diperuntukkan di luar negeri, tidak dijual di Indonesia, tidak perlu BPOM juga, umpamanya makannya tidak perlu halal juga, tapi itu khusus hanya untuk di Australia. Ini syaratnya gitu ya. Kuncinya di situ. Tapi kalau itu diperjualbelikan di Indonesia, diedarkan di Indonesia, itu adalah syarat wajib. Sama seperti produk kita tadi, produk Indonesia, bukan Indonesia saja ya, produk dari negara-negara lain ketika akan didistribusikan di negara tersebut, ya harus mengikuti persyaratan yang ada di negara tersebut. Ya dalam hal ini mungkin umpamanya tadi yang BPOM-nya di Australia, di sini dalam ini TGA, ya harus menyesuaikan standar di situ. Nah, jadi makanya menurut saya bertahap, dan salah satunya itu bisa diperkenalkan dengan yang ada di luar negeri, atau sekarang itu sistemnya bisa pakai ngirim langsung ke orangnya. Memang biayanya akan lebih tinggi, tetapi once marketnya kebentuk, distributor akan mencari nanti. Jadi ada beberapa platform lah ya, mungkin nanti juga akan kita undang ya Mas Diki ya di kegiatan Prosperity Expo itu tadi. Nanti ada platform e-commerce marketplace yang bisa langsung ngirim ke luar negeri, dan yang itu tadi itu bisa nge-waive aturan-aturan tadi dengan syarat bahwa produk tersebut langsung dikirim ke konsumen, tidak dijual lagi. Nah, itu bisa tanpa peraturan yang BPOM-nya Australia kalau bicara hal tersebut, Mas Rahman. Demikian. Terima kasih Pak Aris penjelasannya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Mas. Nanti kita ngobrol di grup, kita lanjut. Bisa tanya banyak nih channelnya, ada di Instagram, ada di website tadi tanya adak, tanya desadak.au, betul ya Pak Aris ya. Terus kemudian itu ada kesatria juga chat. Nah, ini udah pakai AI learningnya. Ada WA group, nanti di situ juga insya Allah Pak Aris juga bergabung. Kita share-share, saling memperkuat ekosistem kita, saling support. Tapi juga sama mau belajar dan tumbuh juga nih dari teman-teman UKM gitu ya, untuk terus mengimprove dan tadi misalnya yang belum ada sertifikasi, mumpung ada sertifikasi halal gratis, buruan cepetan gercep gitu ya diakses. Syaratnya cuma menunjukkan melampirkan sertifikasi halal BPJPH, betul ya Pak ya, Pak Aris ya. Intinya sudah punya itu boleh. Nah setelah udah punya itu kan nilai tambahnya naik nih, packagingnya diperhatikan, kemudian tadi beberapa hal-hal yang tadi disampaikan Pak Aris juga. Jadi kita harus juga mau improve sebagai UKM untuk bisa naik kelas dan go global gitu, dan manfaatkan jejaring seperti hal Zoom atau webinar sore hari ini sangat bermanfaat untuk bisa menaikkan nilai jual dari produk-produk kita. Oke, pertanyaan lagi kita pilih satu, Mas Angga dari chat, boleh dibantu Mas Angga dibaca yang udah dipilih. Ini banyak banget antusiasnya nih Pak Aris nih. Mudah-mudahan jadi bermanfaat nih amal jariahnya Pak Aris nih, membantu UKM kita naik kelas masuk ke Australia gitu. Baik, tadi sudah ada pertanyaan juga untuk Pak Haris. Tadi ingin bertanya Pak Diki, Pak Haris, untuk ekspor AMDK dan kopi ke Australia potensinya seperti apa ya Pak? Jadi bertanya tentang kopi nih Pak. Boleh dibantu mungkin Pak Haris? Nah, kopi ini sekaligus promo IG lagi nih, karena baru pagi ini nih juga kita share. Jadi mungkin teman-teman sekalian yang belum tahu, yang ini kita informasikan juga, di Kemendak itu ada
Gaspol, Gerakan Kamis Pakai Lokal. Jadi setiap hari Kamis tuh ini dibicara di Kementerian Perdagangan ya, Mas Diki ya, teman-teman sekalian ya. Kita wajib pakai produk lokal. Nah, kita di luar negeri kita juga demikian. Jadi ya pakaian kita juga pakai lokal, makanan pun kita juga pakai lokal. Lokal dalam artian ini made in Indonesia. Dan pagi ini pun tadi kita posting nih. Jadi kalau yang belum follow bisa follow, itu kopi produknya. Nah, produknya kopi. Minggu lalu pun kita bicara juga kopi. Kenapa demikian? Karena potensinya besar. Dan ini berita baik juga nih, Mas Diki. Saya lupa sudah info atau belum, bahwa nanti buyernya sendiri akan datang. Jadi buyernya akan datang secara langsung nih. Semoga tidak berubah ya jadwalnya ya. Jadi akan datang ke Indonesia pada tanggal 6 Agustus itu, dan nanti akan hadir di business matching. Dan ini memang sudah firm, jadi sudah ada order yang cukup besar, dan ini nanti dia akan mencari supply lebih besar lagi. Dan harapan kami dengan kegiatan nanti yang dilakukan di tanggal 6 ini bisa tentunya mendapatkan supply yang cocok nih, dan kita bisa ekspor ke Australia gitu. Itu khusus kopi ya. Siap. Nah tuh, tadi yang bertanya Mas Angga, buruan diajakin datang nanti pas tanggal 6 Agustus, buyersnya datang langsung. Jadi buat Bapak Ibu yang memang pengen nanti dari lebih boleh di mute ya, oke. Jadi nanti yang yang datang gitu ya, nanti buat Bapak Ibu yang sudah daftar, nanti kita kurasi ya Pak Aris ya. Mungkin karena tempatnya terbatas, business matching kita akan berikan beberapa slot. Jadi kalau datang aja hadir melihat expo-nya, kemudian conference dan menyaksikan bisnis forum dan bisnis matchingnya, dipersilahkan. Cuma nanti yang punya kesempatan presentasi bisnis matching langsung, baik secara langsung ataupun online, nanti akan kita pilih dari beberapa produk unggulan yang memang ada marketnya dan ada buyersnya gitu ya. Nanti itu berkesempatan langsung untuk bisa bertemu buyer secara offline, daring ataupun luring gitu ya, di online di Zoom nantinya. Jadi langsung aja tuh tadi komunitas kopi, buyersnya sudah ada, akan dibawa langsung Pak Aris dari Australia nih, mudah-mudahan. Oke, dari Pilar Ekspor Indonesia silahkan, Mas. Iya. Kenalkan namanya. Iya Pak. Terima kasih. Saya Andi dari Pilar Ekspor Indonesia. Kami saat ini punya produk kerajinan anyaman rotan dengan pewarna alami, dan menurut kami ya ini satu-satunya produk di Indonesia. Jadi ini food grade. Nah, kira-kira bagaimana Pak Aris ya peluang pasar di Australia gitu, dan apakah ada ketentuan khusus terkait dengan produk anyaman rotan dengan pewarna alami? Matur nuwun, Mas Diki. Terima kasih. Tadi sudah ada kopi, ini sekarang kita ke craft nih Pak. Ada pelaku usaha craft, pengusaha UKM craft. Monggo Pak. Oh, craft ya tadi ya. Secara umum tadi saya sudah jelaskan juga di presentasi. Kita ada beberapa metode yang bertanya ya. Tadi sudah saat terakhir kita kasih ke Satria yang ya itu jawabannya mungkin lebih pinter lah dibandingkan saya tuh, lebih detail tuh. Tapi secara umum bisa saya sampaikan, craft, handicraft, home decor, furniture itu menurut saya adalah salah satu produk Indonesia yang punya potensi besar, tidak hanya di Australia tetapi juga di negara-negara lain. Kenapa? Apalagi yang tadi yang sudah disampaikan ya oleh Bapak ini tadi ya, kita bisa menonjolkan keunggulan kita di situ. Karena kalau umpamanya ini jadi contoh, furniture memang banyak, furniture yang made in dari Cina pun juga banyak, lebih murah pun juga banyak. Tetapi keunggulannya apa gitu? Itu nggak ada. Jadi gimana caranya kita bisa menonjolkan keunggulan produk kita itu tadi? Kalau umpamanya itu ya added value-nya apa, atau USP lah bahasanya ya, unique selling proposition dari produk kita apa? Nah itu harus kita tonjolkan. Kita nggak bisa umpamanya tadi contoh yang craft aja sama-sama apa ya produknya apa ya, mungkin ya kursi lah, atau kursi kayu seperti itu. Kalau hanya kursi kayu saja nanti akan dibandingkan kursi kayu yang dari ini, kursi kayu yang made in yang lain, pasti yang perbandingannya hanya harga saja. Tapi kalau kita bisa tunjukkan bahwa kursi kayu ini umpamanya nih dibuat oleh komunitas yang memang concern dengan alam, jadinya walaupun dari kayu tetapi sebagian dari tapi produknya ini adalah bersertifikat, kemudian bahwa sebagian keuntungannya diberikan untuk komunitas, untuk alam. Nah hal-hal yang seperti itu bisa meningkatkan value-nya, harga jual kita
di pasar global. Nah, termasuk ke Australia juga tertarik hal-hal yang seperti itu. Jadi promosi kita pun juga harus tepat ya, Bapak, begitu. Mantap. Nanti kalau pengen gabung aja di grupnya Mas. Nanti kita lebih detail lagi. Nanti boleh nanti bahan paparannya kita boleh di-share ya Pak Aris ya, yang tadi ya, buat teman-teman. Boleh. Nah tuh kurang lengkap apa? Udah ada Kalau nggak paparan. salah akan di rekamannya ya. Betul. Rekaman video webinar ini kita akan share seluruh peserta, bahan materi paparannya juga. Terus tadi udah informasi harapannya dicatat tuh. Ada tanya Des@dak AU, itu keren banget. Ada Kesatria lagi, Chat AI gitu ya. Apalagi ada offline acaranya juga nanti tanggal 6 Agustus. Harusnya komplit nih. Kita kesempatannya udah ada, tinggal kita melengkapi diri kita dan terus eager namanya, persisten ya. Nanti kalau emang belum cocok sama yang diminati speknya, mungkin itu jadi sebuah juga kita bisa aktif harganya dekat yang ada di sana. Pastinya produknya kan bukan ada yang produk Indonesia aja, banyak produk lainnya ya yang masuk ke Australia. Jadi harga kita juga harus kompetitif. Itu Mas Angga boleh dari chat. Terima kasih Pilar Ekspor Indonesia. Nanti join di grupnya ya dan datang tanggal 6 Agustus, jangan lupa register. Nanti kalau terpilih juga produknya, nanti kita akan undang dalam business matching di hari itu juga. Kita carikan juga nanti buyersnya untuk tadi craft dan lain-lain. Jadi teman-teman segera daftar. Kalau produknya memang unggul dan sertifikasinya lengkap, sudah siap ekspor, Pak Aris dan saya akan cukup semangat untuk mencarikan potensi buyers. Gitu ya Pak Aris ya, kurang lebih ya. Jadi teman-teman tinggal melengkapi sertifikasi dan produknya yang unggul. Terima kasih Pilar Ekspor Indonesia. Mas. Baik, Pak Diki, ini tadi rata-rata sih saya melihat ini antusiasnya itu menanyakan potensi buyers untuk produknya dari Bapak Ibu yang sudah ikut webinar hari ini. Ada tadi yang bertanya apakah sudah ada list buyer yang kira-kira berpotensi akan datang. Jadi mereka ada kemungkinan untuk datang juga sesuai dengan buyer yang datang, begitu Pak? Nah, boleh disampaikan Pak Aris. Jadi ada dari kopi tadi udah ada, dan ada beberapa potensi juga nanti secara online ya Pak ya, akan ada hadir. Monggo Pak Aris. Ya, bayarnya sudah yang jelas confirm offline ya, yang jadi dalam artian datang langsung ke Jakarta ya, ke acara tanggal 6 Agustus itu paling tidak ada 4. Itu dalam berbagai beda-beda sektor. Jadi nama detailnya mungkin kita belum bisa share nama perusahaannya, tapi yang jelas dari kopi itu dia sudah cari 150-an ton ya per tahun ya. Nah, itu besar sekali. Kemudian F&B ya, karena kita tahu bersama sebagian besar pelaku usaha di sini tadi juga bertanya F&B, nanti juga akan hadir di situ. Kemudian juga ya fashion juga ya. Gitu nanti karena kita rutin mengadakan fashion show di sini, promosi ya, salah satu bentuk promosi di Australia. Kemudian juga ada furniture dan home decor itu tadi, itu akan kita hadirkan Mas Diki, dan itu yang hadir secara langsung. Kita lihat karena waktunya memang hanya sehari. Baik. Jadi kita cukup padat ini. Kalaupun memang nanti bayarnya ada yang ingin hadir lagi dan waktunya mungkin akan mepet ya mungkin mereka kehadirannya pun secara online bisa ada, tetapi sebagian besar hadirnya kita dorong secara offline untuk hadir di kegiatan tanggal 6 Agustus ini tadi Mas Diki. Siap, mantap nih. Jadi tadi udah mudah-mudahan dicatat teman-teman apa aja buyersnya, tapi nggak lepas hanya di situ, makanya buruan daftar dan nanti jangan lupa sampaikan juga komunitas produknya apa dan sebagainya, supaya tadi itu Pak Aris ya, kalau melihat menurut kita ini produknya layak untuk di business matching kan, kita akan carikan business matchingnya tadi, meskipun tadi di luar tadi yang sudah disebutkan Pak Aris gitu ya, dan misalnya memang ada minatnya dan potensi marketnya di sana, itu pasti akan dicarikan untuk kita business matching kan gitu ya Pak. Dan mungkin nanti setelah pas tanggal 6 Agustus itu kita bisa juga bikin kegiatan business matching online rutin seperti ini ya Pak ya. Itu tadi kan Bapak Ibu kan bisa ditanya des@dak.au, bisa booking tuh langsung konsultasi ada dengan Pak Aris,
selaku arsitek di sana. Kemudian ada juga business matching kalau nanti memang produknya memang sudah qualified akan diaturkan. Dan nanti kita dari kegiatan event Indonesia Australia Property Expo sampai ke tahun depan kita akan rutin melakukan edukasi dan juga business matching ya Pak ya. Kemudian konsultasi dan lain-lain hal sebagainya. Intinya untuk mendorong peluang UKM kita go global untuk masuk ke market Australia. Oke, dari Yuli Mawadah boleh open cam-nya. Yang saya pilih yang mau open cam ya untuk bisa silakan Mbak Yuli Mawadah. Oke, kalau enggak saya skip dulu ke Mbak Shirley. Kemudian Ya, silakan. selamat malam Pak Haris dan Pak Duki ya. Ya. Pak Haris mungkin sudah tahu produknya ya Pak ya. Ini kami produksi makanan organik, kecap, parmesan, dan kecapnya sudah ada sertifikat organiknya. Nah, apakah nanti di acara tanggal 6 itu ada calon-calon buyer yang tertarik untuk makanan organik Pak? Ya, terima kasih Ibu. Siap dijawab, mungkin bisa Pak Haris. Nanti kalau Iya. nggak ada, nanti kalau Ibu bisa daftar di situ kita akan coba bantu. Silakan Pak Haris. Iya, oke. Khusus apakah organik atau enggak, ya nanti kita perlu tanya buyernya ya. Nah, tapi buyer F&B akan hadir, bisa dipastikan sekarang. Tapi khusus untuk yang dia akan preferensinya organik apa tidak, ya nanti kita lihat lagi Bu Shirley, begitu. Ya, apakah sebelum event itu nanti ada list buyer, calon buyernya yang akan datang, dan apakah kami mesti perlu appointment dulu untuk ketemu gitu? Ya, ini teknisnya Mas Diki nih, karena Ya. terus terang acaranya memang cuma 1 hari, jadi memang singkat sekali dan kita coba maksimalkan sini kehadiran oleh si buyer itu tadi, dan secara teknisnya nanti Mas Diki nih yang lebih tahu nih untuk pengaturannya nih. Ya, kira ada berapa calon buyer yang akan hadir Nah, nanti Ibu simak Bu di grupnya, oke? yang untuk F&B? Iya, nanti Ibu join di WhatsApp grupnya, Ibu daftar, nanti kami berikan informasi detailnya. Karena kan saat ini tadi yang sudah confirm yang Pak Haris sampaikan, ada buyers kopi, ada fashion gitu ya, dan sebagainya, tadi ada rempah dan segala macam. Nanti kita akan update berkala Ibu, dan juga teknisnya Ibu daftar regis nanti kalau kami melihat produk Ibu qualified gitu ya, unik dan memang ada marketnya, kami akan undang dalam business matching, dalam business forum presentation. Kemudian kalau nanti buyers yang online ataupun hadir itu tertarik, kami aturkan lagi business meeting one on one, baik itu dari secara online ataupun di ruangan terpisah. Jadi kami ada 2 ruangan di dalam acara tersebut di Ritz-Carlton itu. Jadi selain ruangan conference, ruangan exhibition, kami ada 2 ruangan untuk business matching. Nanti ketika memang produk Ibu diminati oleh para buyers, itu akan kami aturkan business arrangement meeting one on one. Ini kan menarik sekali nih buat teman-teman UKM. Jadi siapkan dari sekarang, masih ada waktu 1 bulan. Kalau yang ada belum lengkap sertifikasinya dilengkapi gitu ya. Buruan tuh tadi, apalagi sudah punya sertifikasi halal GHC, pasti punya nilai tambah gitu untuk bisa masuk ke market Australia. Syaratnya gampang kok, cuma lampirkan sertifikat halal BPJPH yang berlaku, itu produk Bapak Ibu akan bisa mendapatkan sertifikasi dari GAHC gitu Ibu. Apalagi ini tadi organik ini, kalau udah punya BPJPH Ibu ya, halal. Kami sudah ada halalnya juga Pak. Nah, itu tinggal Ada halal, ada organik, ya. dan khusus untuk kecap ini sudah HACCP juga. Mantap. Yang Nanti- lain-lainnya nanti akan menyusul tahun ini. Kami akan sertifikasi HACCP untuk produk lainnya. Siap. Parmesan, Spirumite. Keren Ibu. Nanti kami akan bagikan format presentasi 10 halaman, nggak banyak. Jadi itu persiapan untuk nanti kalau pitching business matching dengan ketemu dengan buyers, hal-hal apa saja yang harus disajikan Ibu, misalnya minimum of quantity, pricing, terus dalam satu kontainer 20 feet berapa isinya, 40 feet berapa isinya, itu pasti hal-hal yang sering ditanyakan oleh FAQ, ditanyakan oleh para buyers. Dan juga terkait kalau Ibu organik nih, seperti bahannya dari apa, tadi itu udah ada sertifikasi organiknya, udah akan lebih baik dan sebagainya.
Jadi kami akan bagikan nanti ada tips dan triknya, kita edukasi selama 1 bulan ini, kita silaturahmi. Nah silakan dibuat, sekarang gampang banget kok bikin deck, itu bisa pakai Google Sheet, Canva, minta tolong siapa segala macam supaya informasi menarik dalam bahasa Inggris, pakai AI juga udah bisa. Intinya kita masukin produk-produk kita, informasinya disusun, jadi nggak boring 10 menit karena waktunya bisa terbatas, misalnya cuma 5-7 menit kita punya waktu untuk presentasi. Dan kalau nanti buyer saya tertarik, Ibu bisa ngobrol lebih lanjut di ruangan sebelah lagi. Itu sudah detail untuk transaksi dan sebagainya yang mengerucut pada minat pembelian. Kurang lebih gitu. Bu Shirley, makasih. Baik, Pak. Sukses terus. Makasih. Nanti Ibu join di grupnya kita ya. Nanti kita Baik, sharing-sharing. ada linknya silaturahmi. Pak ya? Ada link WhatsApp grupnya. Ada di kolom chat itu ada, Bu. Nanti Ibu bisa Oke. akses. Nanti kita bisa Makasih. saling bertukar data, informasi di sana. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Diki. Iya, Mas Terima Angga kasih, Pak. boleh? Iya, thank you. Mas Angga boleh? Ada chatnya lagi nggak Baik Pak, yang mau ditanyakan ya? ada tadi yang bertanya Mas. Pak, ini boleh disampaikan, dijelaskan soal detail Mas, di kerjasama sini. dengan marketplace. Siapa Aris? Apa tadi? Halo. Pak Aris terputus-putus, Pak. Maaf. Pak Aris, sepertinya freeze terputus ya, Pak. Ya, di saya juga terputus-putus Pak. Pak Aris terputus-putus tadi, Pak. Saya nggak bisa dengar suaranya Bapak tadi, Pak. Oke, ya. Saya izin mungkin hanya 15-20 menit lagi ya, karena mau maghrib mau habis nih di sini. Di sini udah mau start ya, jam Siap. 6 lebih. Siap, memang. Nanti kurang lebih kita juga 15 menit lagi selesai, Pak. Ini beberapa pertanyaan kalau masih berkenan ya. Apa Mas Angga? Silakan. Ya, bisa. Baik Pak, tadi ada yang bertanya, boleh dijelaskan lebih detail soal kerjasama dengan marketplace. Marketplace mana yang akan hadir di acara IAPEX 2025 ini Pak? Siap. Monggo, boleh dari saya Pak Aris atau dari Pak Aris? Silakan Mas Diki, boleh. Oke, di sini nanti kita ada kerjasama. Kalau di background virtual ini Bapak Ibu bisa lihat ada B2B consultant partner kami, ada namanya MS Consultant, itu juga membantu kami nanti dalam business matching, proses business matching. Kemudian kami juga akan ada suatu platform namanya Export Indonesia, itu juga akan memberikan market intelligence kepada Bapak Ibu. Kemudian juga market insight juga terkait market Australia dan sebagainya, Bapak Ibu bisa manfaatkan. Kami juga sedang mengundang Alibaba.com juga untuk bisa bersama kami juga untuk membersamai dan mendukung kegiatan ini. Dan sementara itu untuk platform marketplace yang terindikasi nanti akan bekerja sama dengan kita. Intinya kami membuka kolaborasi seluas-luasnya. Selama itu tujuannya orientasi untuk mendukung kegiatan ekspor kita ke luar negeri gitu ya, dengan berbagai spesialisnya, kemudian dengan apapun kompetensinya, kami akan senang sekali untuk bisa berkolaborasi. Gitu Mas Angga kurang lebih. Oke. Terima kasih Mas Angga. Ini dari Mas Benny Wijaya, Silver Lining Printing Express. Silakan, pertanyaannya apa? Selamat sore, saya Benny dari Brightline Indonesia. Kita kita supplier komoditas lada. Ini ada beberapa pertanyaan, saya list down aja. Dari pertanyaan pertama yang paling penting itu, ada insight nggak untuk concern para pembeli, calon pembeli atau buyer atau market di Australia itu seperti apa? Karena setiap negara punya concern-nya masing-masing dan mereka prioritasnya dalam memilih produk itu apa. Nah, untuk yang kedua tadi Bapak ada bilang bahwa dari besi dan baja F&B itu ada potensi market yang luar biasa di Australia. Apakah bisa spesifik? Karena F&B itu sangat broad sekali. Contohnya kalau misalkan dari kita kan Spice itu ada di beberapa tempat itu nggak masuk F&B dan ada beberapa tempat masuk F&B. Lalu pertanyaan yang ketiga itu, kalau misalkan di Indonesia kita sudah punya BPOM untuk mereka, contohnya distributor atau yang beli dari produk kita, mereka apply izin apakah lebih mudah dibanding belum ada BPOM gitu. Karena akan menjadi added value. Contohnya kalau misalkan kayak kemarin kita cari partner di Singapura, kalau sudah ada BPOM di Singapura akan lebih mudah. Apakah sama seperti di Australia? Sekian untuk 3 pertanyaan tersebut. Terima kasih. Monggo Pak, ini pertanyaannya lumayan ini nih. Pertanyaannya berat nih kayaknya. Berat ya. Yang pertama tadi apa?
Kalau Yang saya pertama tadi apa ya? Lupa. Yang pertama itu main concern buat market di Australia. Oh ya, oke, concernnya ya, oke, Ya, concern. karena contohnya kalau Ah, misalnya kita ke Arab kan ya, mereka ya. Preferensi buyer, oke. Mm-mm. Preferensi buyer itu kan macam-macam ya, Mas ya, Mas Benny ya. Jadi saya bisa bilang tadi kan saya ada presentasi mengenai Australia. Australia itu diverse. Preferensinya akan berbeda-beda. Tadi kalau sampaikan potensi tadi bicara F&B juga. Ini saya coba gabung aja jawabannya. F&B memang berbeda-beda. Tapi salah satu kuncinya kenapa saya harus selalu rutin sampaikan mengenai HS code itu beda-bedanya bisa diketahui jawabannya dari HS code. HS code kopi sama HS code makanan kaleng itu akan berbeda. Nah, itu udah ketahuan di situ. Setelah ketahuan HS code-nya, kita bisa tahu tadi preferensi pun kita bisa tahu di situ, regulasinya bagaimana, terus potensi pasarnya bagaimana, dan bahkan buyer pun bisa tahu. Dan nanti sudah saya jelaskan lewat Kesatria bisa ditanya HS code-nya apa kalau belum tahu, dan nanti bisa lihat konten HS code lebih detail itu. Terus kemudian tadi itu masalah tadi jawaban bisa dilihat salah satunya di konten HS Code Series. Preferensi saya jawab. Buyer tadi sudah sampaikan berbeda-beda. Preferensi buyer pun bisa berbeda-beda. Bahkan Australia secara umum gini, tadi udah bilang potensi di sini secara umum mereka cari produk yang sustainability. Itu memang growingnya seperti itu. Tapi ada nggak yang nggak cari? Ada juga gitu loh. Concern organik sekarang berkembang, tapi ada nggak yang nggak cari organik? Ada juga begitu loh. Jadi menurut saya preferensinya itu tergantung bagaimana kita mentarget si konsumen kita gitu. Jadi umpamanya tadi kalau memang kapasitas kita belum banyak, ya jangan kita nyari supermarket, ya nggak bakalan masuk ke situ begitu. Itu sebagai salah satu. Kalau kita bisa hanya kapasitasnya sedikit saja, ya udah kita cari konsumen yang lebih memang dia mencari dengan jumlah yang kecil begitu. Terus tadi terkait yang terakhir nih masalah BPOM dan peraturan Indonesia lainnya secara umum itu tidak berlaku di negara Australia. Bahkan tidak hanya Australia, di seluruh negara lain pun juga demikian. Karena demikian pula aturan di negara luar itu pun juga demikian, ketika mau masuk ke Indonesia harus disesuaikan dengan standar di Indonesia. Tetapi jawaban yang tadi akan menjadi lebih mudah enggak? Jawabannya iya, betul. Kenapa? Karena umpamanya gini, standar di Indonesia 1 sampai 10 lah. Kita sudah dapat BPOM itu berarti sudah angkanya umpamanya 10. Umpamanya di Australia 15, ya berarti kan kita tinggal nambah 5 lagi untuk menyesuaikan standar Australia. Atau mungkin standar di Singapura 13, berarti hanya 3 lagi seperti itu items yang harus dipenuhi. Atau bahkan mungkin di Afrika atau negara-negara Asia Selatan, mereka hanya 8. Oh, berarti standar kita sudah diakui nih. Nggak perlu dikurangin lagi, hanya perlu mendaftarkan lagi di sertifikasi di negara tersebut apabila diminta. Jadi jawaban saya tetap sertifikasi itu perlu. Semakin banyak sertifikasi pun juga semakin meningkatkan nilai tambah dari produk kita, Mas Benny. Gitu. Baik, boleh saya summarize sedikit untuk yang tadi. Jadi secara garis besar untuk preference, karena Australia itu negaranya diverse, otomatis preferensialnya itu juga diverse, begitu ya saya nangkepnya ya. Betul. Oke, baik, terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak, daging semua nih. Satu pertanyaan lagi terakhir sebelum kita akhiri 10.15. Boleh dipilih Mas Angga atau dari yang open cam aja ya yang saya pilih ya. Ini dari Mas Eric Mi boleh ya? Ya, selamat siang Pak Haris, Pak Diki. Iya Pak Arik. Pertanyaannya Pak, silakan. Ya, saya produknya itu custom packaging ya. Saya pabrik kardus. Nah, saya mau tahu kalau Australia itu potensi marketnya gimana. Terus juga saya kan tertarik tuh sama yang di Jakarta. Ada buyer kopi katanya mau datang ke sana. Nah, itu kira-kira tuh buyer kopi yang sudah produk jadi atau apa masih butuh kemasan atau gimana? Prospeknya untuk custom packaging ke arah situ bagaimana kira-kira? Siap, monggo Pak.
Bisa dibantu jawab Pak Aris. Oke. Nah, sebenarnya kata custom itu sudah menarik gitu, kata custom ya. Jadi orang sekarang pun juga akan lebih senang kalau memang bisa mengambil sesuatu yang khusus buat dianya sendiri. Jadi custom, umpamanya saya sih ada beberapa produk yang memang contoh tas bisa ada sesuai dengan keinginan kita, baju sesuai dengan keinginan kita, itu custom juga dan itu menarik. Kendalanya kalau custom itu memang biaya kirim begitu. Nah, kalau yang ini tadi kan berbeda nih, customnya packaging, otomatis custom dalam artian jumlahnya besar. Kan begitu ya Pak Erik ya, bukan yang dalam jumlah kecil itu tadi. Kalau disampaikan seperti itu memang ada potensinya, tetapi Pak Erik pun sebetulnya juga bersaing dengan produk serupa dari Indonesia yang sedang berusaha masuk ke Australia. Saya nggak perlu sebut mereknya, tapi ada salah satu perusahaan besar yang main packaging juga Pak Erik untuk masuk ke Australia. Jadi kita harus tahu bersaing dengan mereka, dan mereka ini prosesnya memang mencari partner ke sini, jadi mereka langsung membawa orang dari Indonesia ke sini. Nah, itu tentu strateginya harus menjadi pertimbangan kita. Dan nanti kalau bicara yang tanggal 6 Agustus yang kopi, terus terang dia yang dicari bin ya. Jadi bukan kopi yang butuh packaging khusus, itu enggak. Tetapi tentunya ketika mereka datang, salah satunya yang akan datang itu adalah Ketua Asosiasi Kopi Specialty Australia. Nah, tentunya anggotanya kan banyak ya. Jadi kalaupun memang dianya sendiri, mungkin dianya hanya cari kopi yang bin, tentunya dia bisa menawarkan potensi ini tadi, peluang ini tadi untuk ke anggotanya. Jadi saran kami, apabila memang di Jakarta, silahkan bisa hadir di kegiatan tanggal 6 Agustus tersebut. Kemudian bisa tentunya kalau tadi business matching ya Pak Mas Diki ya, itu kelihatannya perlu ada kurasi lebih lanjut. Tadi kalau memang memungkinkan bisa ikut di proses kurasinya, dan kita bisa berdiskusi secara langsung dengan saya, tentunya akan hadir juga, dan tentunya dengan bayar di tanggal 6 Agustus tersebut Pak Erik. Baik Pak Diki. Baik Pak. Siap, terima kasih. Jangan lupa join dan daftar hadirnya, linknya. Dan 2 menit terakhir, mohon maaf nggak bisa semuanya terjawab. Satu Bu Rika. Karena udah ngacung-ngacung 1 menit Bu. Langsung bertanya Bu. Silakan Bu. Saya kebetulan bergerak di craft kerajinan tangan. Kerajinan tangan kami terbuat dari serat alam, semuanya alami dan biodegradable, jadi tidak meracuni tas, air, tanah, dan udara. Bagaimana kesempatan untuk di sana Pak, untuk home decor, untuk dari serat alam? Karena sustainability. Apakah ada kesempatan untuk pelepah pisang? Saya dengar pelepah pisang rada susah, tapi kalau eceng gondok sudah bisa gitu. Bagaimana ya Pak? Silakan Pak, monggo Pak. Oke, langsung saja. Tadi yang home decor ya saya sudah sampaikan menjadi salah satu potensinya, dan kemungkinan sih buyernya akan hadir, tapi kelihatannya online Mas Diki, Bu Rika. Tapi nanti akan kita update lebih lanjut baik itu di sosial media kita, di IG-nya ada Canberra, atau nanti dari Kubu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai detailnya. Dan ini mohon maaf karena waktu di Canberra udah sekarang 6:04 sini, keburu masuk isak nih jam 6.30, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir, tetapi jangan khawatir Bu Rika. Informasi-informasi yang Ibu tanyakan, pertanyaan-pertanyaan itu tadi ya, pertanyaan yang Ibu tanyakan maupun teman-teman lain, sebetulnya secara umum sudah kami berikan jawabannya di sosial media kita. Kemudian kalau masih belum dapat di situ, ada AI-nya, bisa tanya langsung ke AI-nya tadi, ke Satria. Kalau masih belum puas dan ingin langsung bertanya ke saya nih, umpamanya nih, daftar aja one-on-one mentoring, langsung di websitenya, cari waktunya yang pas. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut one-on-one di one-on-one mentoring bersama Rasa Perdagangan Canberra. Jadi saya rasa seperti itu Mas Diki, Bu Rika. Makasih banyak Bu Rika dan teman-teman. Mohon maaf Bu Fida Muhammad, Pak Nurul
tidak bisa ini nanti pertanyaan-pertanyaan kami coba recap dan coba summarize dan mudah-mudahan kami bisa bikin juga FAQ-nya dan semua materi webinar pada hari ini, siang hari ini kita akan share link recordingnya dan juga materi paparannya nanti dari Pak Haris. Dan sampai jumpa di grup WhatsApp dan juga sampai jumpa di tanggal 6 Agustus bagi yang tertarik join. Rencananya kita 2 minggu lagi akan bikin kegiatan serupa ya Pak Haris ya, tanggal 24 tanggal 24 bulan Juli kita akan ini. Jadi siapkan dari sekarang apapun pertanyaannya dan segala macam nanti kan kita bedah tuntas lagi di tanggal 24 Juli. Terima kasih teman-teman semua. Mas Angga silakan. Makasih Pak Haris atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan Mas Angga bisa ditutup. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Diki, Pak Haris untuk informasinya tadi sangat menginformatifkan sekali informasi yang sudah disampaikan mengenai webinar hari ini. Banyak insight yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu, walaupun tidak semua terjawab hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu yang pertanyaan masih belum terjawab untuk bergabung di WhatsApp group yang sudah kami cantumkan di link kolom chat. Nanti kita bisa bahas semua pertanyaan dari Bapak Ibu dan juga pertanyaan mengenai IAPEX 2025. Kami mengundang Bapak Ibu juga untuk daftar hadirnya diisi karena nanti akan ada e-sertifikat yang akan kami kirim ke nomor yang diisi di daftar hadir. Kurang Kita lebih foto seperti bersama. itu. Kita foto bersama Mas Angga. Dibuka open cam-nya sebelum kita live semuanya. Kita open cam semuanya, kita foto bersama. Nanti Boleh kita Bapak share Ibu open di cam Instagram. dulu untuk kita screenshot. Banyak nih, ada 6 halaman nih Mas Angga. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Ada 6 halaman tuh Mas Angga. Oke, berarti 3 lagi ya. 1, 2, 3. Halaman kelima. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Ya. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Diki, terima kasih Pak Haris. Kami berharap Bapak Ibu semua yang sudah tergabung hari ini dapat hadir di acara IAPEX Expo nanti di Ritz-Carlton tanggal 6 Agustus 2025 dan juga dapat bergabung langsung juga sebagai eksibitor. Yang kopi udah langsung sana. Jadi kita bawa kopinya aja langsung. Bin ya. Ya, baik. Nanti juga Bapak Ibu yang ingin bergabung sebagai eksibitor bisa bisa mengisi kolom G-form yang sudah kami sertakan untuk mendaftar sebagai eksibitor. Dan nanti semua informasinya akan kami sampaikan ke Bapak Ibu di grup informasi peserta IAPEX 2025 yang link WhatsApp grupnya sudah kami cantumkan di kolom chat. Sekian untuk webinar hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu partisipan yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih juga untuk narasumber kami. Ada Pak Agung Haris Setiawan dari Adda Canberra dan juga ada Pak Diki selaku panitia dari IAPEX Expo 2025. Kami tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam. Semangat.